Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. 081 665 8779. Seputar masalah ikan gabus, pembibitan, pembesaran, penampungan, pengolahan, ya kita akan jawab ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Tino ya, Bapak Tino yang ada di Depok ya, kan Depok. Menanyakan, Pak, saya mau pembesaran ikan gabus. Kalau misalkan saya tidak ikut kemitraan dengan Bapak, apakah saya bisa menjual ikan gabus ke Bapak? Atau kalau saya ikut dengan Bapak menjadi mitra, apakah saya bisa juga menjual dengan Bapak ya. Perbedaannya bagaimana, Pak? Saya ikut kemitraan atau tidak? Untuk jangka panjang, karena saya berpikir kalau misalkan saya tidak ikut kemitraan dengan Bapak, kan saya bisa menjual ataupun mengecerkan ikan itu di tempat saya. Karena kanan kiri tetangga juga sering ada yang mau beli ikan gabus. Kemudian kalau kemitraan, apakah saya tidak boleh menjual ikan itu keluar, Pak? Mohon penjelasan tentang kemitraan pembesaran ini, Pak. Dan keuntungan apa yang saya dapatkan kalau saya ikut kemitraan pembesaran? Terima kasih, Pak. Kalau untuk pembesaran itu sebenarnya kan nggak ada ikatan ya. Jadi nggak ada ikatannya begini. Kalau misalkan Bapak beli bibit nih, Bapak beli bibit kemudian Bapak besarkan sendiri ya, kemudian suatu saat panen Bapak jual sendiri, itu kan juga nggak masalah ya, mau diecerkan mau di mana boleh. Kalau suatu saat mau dijual ke kita, kalau misalkan tidak benihnya dari sini, itu pasti ya jelas itu kan ikut kemitraan ya, beli bibit di sini dijual kembali ke sini, itu jelas pasti kita terima. Tapi kalau yang bibitnya tidak dari sini, itu memang kita tetap terima, tetapi prioritas itu akan kita berikan kepada yang ngambil benih dari sini. Jadi bukan berarti yang tidak beli bibit dari sini tidak diterima, tetap diterima. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, ada size minimalnya ya, 500 gram up ya minimal. Kemudian bicara masalah untung ruginya, sebetulnya kalau orang ikut kemitraan kan lebih mudah ya, lebih mudah. Ya, usaha kita sudah berjalan 16 tahun. Sistem yang sudah ada di sini sudah cukup kuat. Jadi kalau menurut saya, kalau orang ikut kemitraan itu sudah mengikuti sistem yang sudah berjalan. Ya kan? Sistem yang sudah berjalan sudah runtut ya. Baik dari cara memasarkannya, kemudian nggak perlu bingung kemudian harganya. Kan jelas pasti daripada Bapak membuat pasar sendiri. Ya, kalau membuat pasar sendiri itu juga susah. Karena memang untuk membuat pasar sendiri itu kita butuh kepercayaan dari orang banyak, kemudian kepercayaan dari ya benar dari orang banyak, kemudian dari kepercayaan orang melihat usaha kita yang baru saja berjalan. Khawatirkan nanti ambruk ya atau tidak jalan, kemudian mereka bingung mau jual kemana. Wong yang sudah jalan saja orang juga masih khawatir, apalagi yang belum jalan baru memulai. Jadi ikut aja sistem yang sudah berjalan. Bapak ikut kemitraan bibit, beli dari sini, nanti kalau sudah besar kan dijual ke sini. Nggak perlu bingung-bingung mau mikir mau jual kemana. Kan? Jadi kenyamanan usaha itu harus diimbangi dengan pangsa pasar purna jual saat panen. Jelas. Itu yang penting dipikirkan. Karena kalau kita membuat sebuah komoditas, kemudian nanti pas panen kita masih memikirkan mau jual kemana ya, kemana ya. Kita harus mencari celah di mana, harus iklan di mana. Kita juga ya, yang buat orang telaten mungkin oke lah, nggak masalah. Tapi buat orang yang tidak telaten cukup sulit juga. Apalagi tidak punya kemampuan untuk mengetahui di bidang marketing. Makanya saya katakan keuntungan sebagai seorang mitra adalah mendapatkan kepastian pasar. Bapak mau produksi sekian banyak ton pun, kalau Bapak nggak bisa jual ya pusing, Pak. Ya, pusing menjualnya kemana. Makanya untuk harga juga demikian. Ya, kalau Bapak
ikut kemitraan keuntungannya yang jelas harga sudah ditetapkan dari awal, tidak dimain-mainkan masalah harga. Jual, wah ini pas banyak, harga murah gitu kan. Kebanyakan kan begitu. Kalau dalam komoditas usaha yang berdang di agro, entah pertanian, peternakan, perikanan kan gitu. Tetapi dengan adanya Bapak ikut kemitraan di sini, nggak ada yang main-mainkan. Siapa mau main-mainkan harga? Pak Suwandi kalau bikin harga pasti lebih tinggi di antara yang lain. Orang yang paling tinggi harga gabus di Pulau Jawa ini kita masih bisa lebih tinggi lagi. Ya kan? Jadi nggak akan ada orang yang bisa main-mainkan harga di sini. Kenapa? Saya juga berharap bahwa mitra pembesaran itu tidak pernah mengalami kerugian dan saat melakukan pembesaran nyaman. Oh besok saya beli harganya tetap sekian. Tidak ada kekhawatiran pada saat orang mau panen, wah aduh murah mas, harganya turun ya. Komoditas yang lain kan begitu. Coba sekarang Anda lihat orang nanam bawang merah, orang nanam cabai, orang nanam melon, orang nanam yang lain di komoditas agro yang lain selain perikanan. Kan begitu, atau mungkin lele, nila, dan yang lain. Karena banyak orang yang terjun di bidang itu, makanya saat panen, tengkulak-tengkulak, spekulan-spekulan itu mereka juga bermain. Mereka pengennya mendapatkan harga yang serendah-rendahnya, bisa jual setinggi-tingginya. Padahal di sini kita tidak boleh begitu. Di sini justru kalau ada petani ikan gabus di sini yang harga dimain-mainkan, saya yang tidak terima. Saya akan bela. Mana gabusmu yang mau ditawar 25.000? Bawa sini tak beli 50.000 kan gitu. Ya, sering kan saya juga di video sebelumnya saya pernah ulas itu. Kemudian ada yang bilang, Pak gabus saya dibeli cuma 35.000, dah bawa sini tak beli 100.000. Yang 500 gram up. Kan ini salah satu tujuan memakmurkan para pengusaha agro ya. Walaupun seorang petani, peternak, mereka juga berharap mendapatkan hasil dari situ. Makanya dengan adanya kemitraan ini, Bapak ikut kemitraan, Bapak bisa merasa nyaman dalam usaha. Ya. Tidak pernah kok di sini itu dari proses pembayaran juga ngutang. Panen kan gabus 1 ton dutang, itu nggak pernah. 10 kilo, 20 kilo ya dibayar langsung. Sekintal, 2 kintal dibayar langsung. Tidak pernah kita ngutang ya. Apalagi bawa dulu bayar belakangan. Nah ini kalau coba cek aja di lingkungan Anda. Ikan lele atau komoditas yang lain. Bisa nggak mereka melakukan seperti itu? Kenapa? Ini adalah hak dan memang harus dibuat nyaman petani dan peternak itu. Mereka tidak boleh menjadi tumbal permainan para pengusaha ataupun pengepul. Itu yang ingin saya harapkan dan saya selalu tekankan. Ya kalau belum dipanen ya jangan dibayar. Kalau sudah dipanen ya baru Anda harus membayar, tidak boleh titip. Ya kalau titip itu memang pedagangnya nggak punya modal, mau cari untung saja kalau saya katakan demikian. Ya, pedagang kelapa kan gitu juga. Ya, ngambil kelapa, petik, bayarnya sok 2 hari, 3 hari, seminggu yang lalu. Kan. Ya, ini jawaban dari saya tentang masalah kemitraan. Jadi kalau Bapak ikut di kemitraan, ini mempunyai kenyamanan tersendiri dalam hal nanti pas panennya. Jadi tidak perlu bingung saat menjual. Oke Pak ya. Berikutnya pertanyaan. Dari Bapak Sardi ya, dari Bapak Sardi yang ada di ini ada kebalikan, ada nama, tidak ada alamat kan. Sudah Pak Sardi ya. Jadi menanyakan masalah, saya ingin pembesaran ikan gabus tetapi menggunakan pakan buatan berupa pelet yang saya racik sendiri. Kira-kira bagaimana Pak Suwandi untuk pembesaran seperti itu? Apakah Pak Suwandi pernah membuat pakan sendiri? Ya, untuk hasilnya bagaimana? Ya kalau memang sudah ada pakan pabrikan, kenapa harus bikin pakan sendiri Pak? Ya kan? Sebagus apapun kita mengolah pakan sendiri untuk buat pelet, tetap produk kita kalah dengan pakan pabrikan.
semahal apapun pakan pabrikan yang saat ini ada beredar dengan harga saat ini, kalau kita gunakan untuk pembesaran ikan gabus, tetap kita masih untung, Pak. Masih untung ya. Jadi saran saya, Bapak nggak usah capek-capek bikin pelet sendiri, karena tetap hasilnya tidak akan maksimal ya. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, peralatan, kemudian teknologi, research and development-nya itu masih sangat kurang ya, apalagi kita berdiri sendiri, tetap kalah dengan perusahaan yang memang fokus di bidang pembuatan pakan. Jadi kalau misalkan Bapak mau bikin pakan sendiri, ya kalau saran saya ya mending beli aja, Pak, beli yang sudah jadi. Ya repot, Pak, nanti hasilnya juga tidak bagus, sudah keluar biaya banyak, hasil panen nggak maksimal ya. Oke pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus ya. Oke, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.